Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang kami hormati, dimanapun Anda berada, salam sukses luar biasa. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Beliau namanya Mas Daryanto, ya. Mas Daryanto ini berdomisili di Jakarta. Kebetulan hari ini sedang ada tugas ke Jawa Timur, sekalian mampir ke gubuk kami ini ya, ngobrol-ngobrol di sini. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kami karena Mas Daryanto ini sebagai asesor juga sebagai komisi anggota LALPK, yaitu anggota Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, itu nanti kita akan tanya-tanya tentang apa itu LALPK, dan hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang bagaimana perkembangan LPK itu sendiri. Karena kalau kita melihat Perpres tahun maksud saya Perpres 68 nomor 68 tahun 2002 itu ada membahas tentang revitalisasi. Ya betul ya, revitalisasi. Di situ ada pemisahan bahwa vokasi, pendidikan vokasi di bawah Kemendikbud, sedangkan lembaga pelatihan kerja atau vokasi pelatihan kerja itu di bawah Kemenaker. Nah, sekarang ini bagaimana perkembangannya nanti ke depan seperti apa? Kalau kita lihat bagaimana gambaran ke depan tentang pendidikan vokasi maupun pelatihan vokasi, LKP, LPK, peluang maupun ancaman, apalagi dengan munculnya Perpres 68 tahun 2022 ini. Ya, jadi supaya teman-teman sekalian dimanapun berada juga nanti supaya lembaganya tetap eksis, tetap berkembang, tetap bersaing, ya, memiliki daya saing tinggi dengan dengan persaingan baik internal maupun eksternal, ya, menghadapi persaingan yang ada. Mari kita sambut Mas Daryanto. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya harus panggil Mas Daryanto. Ya, memang namanya Pak. Mas Daryanto. Terima kasih Pak Nuryadi ya yang telah memberikan kesempatan untuk saya berkunjung ya, silaturahim. Ini pertama kali saya hadir, walaupun sering mungkin lewat ya, tapi memang baru berkesempatan sekarang gitu. Makasih Pak, semoga sehat selalu. Amin. Juga Bapak ya. Gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ini terkait dengan perkembangan LPK sekarang ya Bapak ya. Memang di Indonesia itu untuk pelatihan vokasi itu banyak dikenal, ada dua ya Pak ya. Untuk yang ada di masyarakat, ada yang disebut LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, ada juga yang disebut LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Ada dua ya, ada dua, walaupun sebenarnya fungsinya sama ya kan. Yang terkait dengan pelatihan yang mengarah pada pelatihan mencetak tenaga kerja, tentu saja orang lebih menyebutnya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Tapi LKP juga memiliki fungsi juga yang sama. Ya, jadi lembaga khusus pelatihan juga melakukan pelatihan untuk mencetak juga tenaga kerja. Dengan ada dua seperti ini, dan mungkin di dua binaan ya. Selama ini memang LKP itu memang binaan dari Kemendikbud ya. Melalui Dirjen Vokasi ya, dan Direktorat Kursus dan Pelatihan. Kemudian di LPK selama ini memang dibina oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui Dirjen ya, Pembinaan Pelatihan dan Vokasi dan Produktivitas. Jadi memang ada dua selama ini ya kan. Dan yang melakukan asesmen juga itu ada yang disebut LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, yang memang bernaung di Dikbud. Ada juga yang LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang bernaung di Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu ya. Jadi memang
selama ini memang ada dua seperti Ada itu. dua. Nah, kita melihat memang kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelatihan vokasi ini memang melalui ya yang Bapak tadi sebutkan peraturan presiden ya. Peraturan presiden, Pak. Ya, Jadi Perpres, peraturan ya. Perpres, Iya. peraturan presiden nomor 68 ya tahun 2022 yang April kemarin disahkan ya. Itu memang sudah dilakukan yang namanya sesuai judulnya itu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi memang dengan revitalisasi itu merujuk pada konsentrasi ya masing-masing jalur seperti itu. Jadi pendidikan vokasi sebagaimana kita ketahui itu ada pendidikan vokasi SMK, sekolah menengah kejuruan, dan ada juga namanya pendidikan tinggi vokasi yang dua-duanya disebut pendidikan vokasi, yaitu ada politeknik, akademi ya, ada perguruan tinggi ya yang melakukan pendidikan vokasi. Itu di pendidikan vokasi, dan ada juga yang disebut pelatihan vokasi. Jadi pelatihan vokasi itu meliputi lembaga kursus dan pelatihan kerja dan lembaga pelatihan kerja. Itu memang di Perpres itu kalau kita baca Perpres 68 tahun 2022 itu ada di pasal 10 ya. Ayat 1 itu menjelaskan bahwa yang disebut pelatihan vokasi itu 1 lembaga kursus dan pelatihan kerja, 2 lembaga pelatihan kerja. Dan di pasal 10 ayat 3 itu juga mengatur yang bertanggung jawab ya terhadap pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud di pasal 10 ayat 1 itu adalah kementerian yang membidangi ketenaga kerjaan, karena memang leading sektor ketenaga kerjaan itu ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, bagaimana ini semua kita sikapi? Tentu saja kebijakan dan peraturan pemerintah itu tentu saja ada fungsinya ya, ada arahnya supaya nanti standarisasi ya terhadap proses pelatihan vokasi itu memang menjadi satu standar ya, menjadi satu standar, satu binaan, sehingga output yang dihasilkan ya insan-insan yang akan ya pemuda masyarakat Indonesia yang dilatih untuk pelatihan vokasi itu memiliki standar yang sama ya kan. Nah, untuk penjaminan mutunya seperti apa? Nah, penjaminan mutu ini nanti berbicara jaminan mutu kita berbicara penjaminan mutu berarti ya, tentunya di situ kurikulum yang digunakan antara Kemendikbud ya, vokasi, pendidikan vokasi dengan kurikulum yang dikembangkan di lembaga pelatihan kerja tentunya berbeda. Gitu ya, begitu Pak ya. Ya, begini. Jadi memang kalau kita mengacu berbicara pelatihan ya, dan pelatihan kerja itu berbeda gitu. Jadi kalau di pendidikan itu memang ya berbeda ya dengan pelatihan. Dari segi waktu juga berbeda, Pak. Jadi kalau untuk menghasilkan kompetensi dan profesi tertentu untuk pendidikan vokasi itu minimal 3 tahun ya. Jadi pendidikan vokasi itu ya seperti SMK, Poltek, Akademi kan pasti dia minimal ya menghasilkan output itu dalam jangka waktu 3 tahun. Ya, kalau pendidikan vokasi disebut pendidikan. Tapi kalau pelatihan ini sebenarnya kalau kita lihat itu workshop aja itu kan 40 JP ya. Itu hanya berlangsung 1 minggu itu workshop ya. Kalau pelatihan vokasi itu ada yang 120 JP, misalkan ada yang 240 JP, itu rentangnya antara 1 bulan sampai 3 bulan itu bisa dilakukan. Jadi kita bayangkan dalam waktu 1-2 bulan atau sampai 3 bulan pelatihan vokasi itu bisa menghasilkan ya kompetensi dan profesi yang sama ya kompetennya dengan pendidikan vokasi. Nah, tentu saja karena ini waktunya yang memang singkat dan mereka outputnya harus kompeten, harus benar-benar siap kerja. Berarti ini kan secara kurikulum juga akan dilihat mengacu kepada kebutuhan real ya yang ada di Dudi. Makanya kurikulum yang dikembangkan di pelatihan vokasi ini mengacu ke standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang disebut SKKNI. Ya, SKKNI itu menjadi kurikulum berstandar nasional yang dipakai untuk pelatihan ya berbasis kompetensi atau pelatihan vokasi. Walaupun di luar SKKN ini ada juga yang menggunakan kurikulum internasional yang digunakan di negara luar. Demikian juga kalau memang belum ada SKKNI-nya atau belum diatur SKKNI, itu bisa menggunakan standar khusus. Tapi hampir semua kompetensi, hampir semua profesi yang ada di Indonesia itu sudah ada kurikulum SKKNI ya, kurikulum standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Terima kasih Mas Dar, luar biasa. Berbicara penjaminan mutu di Permenaker ya, Permenaker nomor 5 tahun 2002 itu kan membahas tentang akreditasi. Betul. Ya, itu menggantikan Permenaker 34 nomor ya, 2014. 16 atau 14? 2016. Ya, menggantikan itu kan. Jadi yang terbaru justru ada perbaikan-perbaikan yang arahnya itu kalau saya amati, yang pertama tentang bagaimana pelaksanaan akreditasi ini betul-betul lebih pada implementasi, ada pada KMPI ya. Apa itu kualifikasi mutu pelatihan Indonesia. Yang pertama kerangka mutu. Ya, kerangka mutu pelatihan Indonesia, kerangka mutu pelatihan Indonesia. Yang kedua tentang masa jabatannya anggota KA atau LA ya, LA dan KA, LA di pusat dan KA di daerah itu yang dulunya 4 tahun jadi 5 tahun ya, dan dulunya 3 tahun, dulu 3 tahun, sekarang jadi 5 tahun ya. Kemudian jumlah anggota juga ditambah ya sekarang ya, dari 5 menjadi 7. Kalau di LA nya sama. Di LA tetap ya, 11 ya. Nah, ini apa dampak yang berarti yang kalau kita lihat di sini untuk LPK terutama, mereka harapan dari pemerintah kalau saya membaca ini, mereka harus fokus, mereka harus profesional di dalam menyelenggarakan pelatihan tersebut. Karena standarnya itu betul-betul harus sudah betul-betul implementasi. Ya, bagaimana menghadapi akreditasi atau penjaminan mutu tadi? Kira-kira apa saja yang di dalam KMPI tadi, kerangka mutu pelatihan Indonesia tadi, kira-kira apa saja di dalam situ? Kan ada 8 standar ya. Nah, 8 standar itu apa saja kira-kira nanti yang perlu dipersiapkan oleh LPK, kira-kira apa yang sangat penting? Karena jenengan sebagai asesor juga di sini. Kalau jenengan asesor di pusat, kalau saya di daerah. Iya, di provinsi. Saya di provinsi ya. Silakan. Baik, Pak Nuryadi. Terkait dengan penjaminan mutu ini ya menjadi standar ya, standar mutu ya bagi pelatihan vokasi tentunya, baik itu LKP, LPK ya. BLK kalau di negeri BLKK ya kan, termasuk juga LPK perusahaan ya, atau bagian training center yang ada di perusahaan. Tentu saja memang perlu ada penjaminan mutu untuk supaya memastikan ya standar ya mutu layanan pelatihannya sesuai tidak dengan standar nasional. Makanya perlu dilakukan akreditasi dan lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja atau LAPK ini sekarang ya menjadi satu-satunya ya lembaga yang mengakreditasi ya lembaga pelatihan vokasi. Kalau dulu kan ada Ban PAUD dan Dikmas ya melakukan akreditasi untuk LKP, tapi sejak turunnya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 terkait dengan standar nasional pendidikan, maka tidak lagi ya BNPNF itu melakukan akreditasi ya sejak tahun 2021 itu kepada lembaga khusus dan pelatihan. Jadi satu-satunya penjaminan mutu untuk pelatihan vokasi itu adanya di lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja. Nah, kebetulan di periode ini saya menjadi satu ya dari 11 anggota ya lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja yang melakukan akreditasi ya di tingkat pusat dan memutuskan
proses akreditasi termasuk pengendalian mutu ya terhadap akreditasi tersebut. Dan di daerah seperti Bapak sampaikan itu ada komite akreditasi di masing-masing provinsi ya sebagai perpanjangan tangan kami untuk melakukan akreditasi di tingkat daerah gitu ya, di tingkat provinsi. Nah, terkait penyamanan mutu ini memang menjadi suatu suatu bentuk ya bagaimana masyarakat dan dunia usaha dan industri trust atau percaya dengan lembaga pelatihan kerja ini. Dan itu di LPK ini sebagaimana diketahui izin itu kan memang berlaku seumur hidup. Tapi setelah 2 tahun dia memiliki izin, dia wajib mengajukan akreditasi. Dan perpanjangan izin itu melalui proses perpanjangan akreditasi. Ini berarti lebih berorientasi kepada mutu. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk akreditasi itu ada 8 standar ya yang disebut KMPI ya, yaitu kerangka mutu pelatihan Indonesia. Jadi standar 1 itu adalah standar kompetensi kerja ya kan, yang pastinya kurikulumnya kalau berstandar nasional mengacu ke SKKNI, atau standar yang memang selain nasional mungkin ada yang menggunakan internasional atau khusus, tapi SKKNI ini menjadi rujukan utama karena semua profesi sudah ada SKKNI-nya, yaitu standar kompetensi kerja. Dan standar kompetensi kerja itu mengacu tetap pada kebutuhan dunia usaha dan industri. Jadi unit-unit yang dilatih itu dipastikan memang sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Kemudian standar 2 itu berbicara tentang program pelatihan dan kurikulum ya, termasuk juga struktur kurikulum, silabus, lesson plan ya, kemudian proses delivery-nya ya kan, dan hal-hal yang terkait dengan durasi ya, jangka waktu pelatihan itu, kemudian off the job dan on the job training ya, termasuk kapasitas latihnya, jam pelajarannya baik teori maupun praktek itu diatur dalam kurikulum ya. Kemudian di standar 3 itu bicara materi pelatihan. Materi pelatihan itu baik dari aspek teori maupun praktek ya kan. Kemudian di standar 4 itu asesmennya. Nah, di standar 1 dan 4, 1 sampai 4 itu proses pelatihannya ya, pelatihan yang dilakukan itu yang kita sebut metodologi pelatihan. Nah, daya dukungnya ada di standar 5 dan 8. Nah, 5 itu apa? Yaitu tentang SDM, yaitu pelatih dan tenaga kepelatihannya. Pelatih itu ya instruktur, pengajar, tenaga pelatihan yang mungkin fungsi manajemen dan administrasinya. Kemudian standar 6 itu bicara sarana dan prasarana, baik peralatan, gedung, alat, semua yang diperlukan untuk melakukan proses pelatihan. Kemudian standar 7 itu bicara manajemen atau tata kelola. Kemudian standar 8 itu manajemen keuangan. Jadi 8 standar ini merupakan standar yang harus lembaga pelatihan siapkan dan diimplementasikan agar supaya standar ya yang dilakukan itu memang memenuhi sesuai dengan ketentuan KMPI ya, kerangka mutu pelatihan Indonesia ini menjadi standar kita dalam mengukur terakreditasi tidaknya suatu lembaga pelatihan. Dan satu lagi pembeda ya lembaga akreditasi kita ini dengan lembaga lain semacam BAN SM, BAN PT atau akreditasi lain, kita tidak menggunakan grade. Jadi hasil akreditasi itu tidak berupa grade A, B, C atau D, tapi dia terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sepanjang dia memenuhi 8 standar itu dengan kriteria dia standar sesuai dengan KMPI ya yang kita menjadi acuan itu, dan PBK ya, pelatihan berbasis kompetensi ya, sesuai yang diatur di Permen 8 atau 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi, maka dia terakreditasi. Dari mungkin ada yang bertanya tuh kenapa nggak pakai grade gitu. Ya kan? Iya, boleh. Iya kan? Kenapa nggak pakai grade ya? Kenapa nggak pakai grade? Nah, SMK akreditasi pakai grade A, B, C ya kan? Poltek Akademi pakai grade ya kan? Perguruan tinggi pakai grade ya. Jadi kalau pendidikan vokasi pakai grade nih. Kenapa di pelatihan vokasi tidak pakai grade gitu? Kenapa ya? Jadi begini Bapak Ibu ya. Nah, output dari pelatihan vokasi itu cuma 2, kompeten dan belum kompeten. Outputnya itu output. ya. Jadi outputnya itu dia kompeten dan
belum kompeten. Kalau kompeten, yang kompeten saja tidak ada grade kompeten A, B, C dan D. Jadi karena outputnya hanya kompeten, berarti lembaga yang mengolah ya, yang memproses ya peserta pelatihan itu juga tidak pakai grade. Kalau dia memenuhi capaian 8 standar maka targetasi. Kalau satu aja tidak terpenuhi maka tidak targetasi. Jadi ada totalitas di situ. Ada kafah, ada totalitas, tidak setengah-setengah. Kalau 8 dicukupi, targetasi. Sekarang kalau gini, belum dari 8 tadi, dari KMPI tadi, kualifikasi kerangka mutu pelatihan Indonesia, kerangka mutu pelatihan Indonesia tadi. Dari 8 tadi, kira-kira mana yang paling penting, yang mana yang paling urgent? Ya. Baik, Bapak, kalau bicara yang paling penting, sebenarnya ke-8 itu masing-masing standar itu penting, Pak. Jadi semua itu penting gitu ya. Jadi 4 standar itu didukung oleh 4 standar lainnya. Tapi yang namanya standar tentu saja kita harus menguasai atau memahaminya ya kan. Terutama standar 1 dan 4 ya. Nah, standar 5 itu tentang standar tenaga pengajar, standar instruktur itu menjadi bagian yang mungkin paling penting di situ. Kenapa? Karena sebagus apapun sistem, infrastruktur, sarana, ya kan. Nah, bila SDM-nya tidak standar, otomatis nanti juga tidak menghasilkan output yang standar. Nah, dalam standar 5 itu ada standar SDM yang namanya pendidik dan pelatih ya, dan tenaga kepelatihan. Nah, pelatih atau instruktur ini memegang peranan yang sangat penting ya, yang sangat vital. Kenapa? Karena mutu ya pelatihan itu juga bisa sangat ditentukan oleh pengajar atau instruktur. Kenapa? Karena yang berhubungan langsung ya dengan peserta latih yang mengolah, membina ya, mengarahkan kemudian mencapai target-target tujuan sesuai ya yang kita harapkan dari tujuan pelatihan itu sendiri itu berada di ada di instruktur. Nah, bagaimana mungkin peserta latihnya akan standar kalau memang instrukturnya tidak standar? Bagaimana mungkin dia mencetak ya atau melakukan pembinaan ya, menghasilkan output yang standar kalau instrukturnya sendiri belum standar? Nah, bicara standar instruktur itu memang di standar 5 itu diatur di standar 51A dan 51B. 51A itu terkait dengan penguasaan instruktur terhadap kompetensi teknis. Kita tahu kompetensi teknis itu ya kompetensi apa yang dilatih dia. Jadi kalau misalkan ada pelatihan komputer, otomatis instruktur harus paham komputer. Nah, kalau dia melatih LAS, otomatis dia juga harus paham menguasai LAS. Itu yang disebut kompetensi teknis. Kompetensi teknis apa yang dilatih. Tapi sebenarnya tidak cukup dia hanya memiliki kompetensi teknis. Nah, bagaimana dia mendelivery atau menyampaikannya itu gitu loh. Ya kan? Karena kalau instruktur hanya menguasai kompetensi teknis itu masih belum disebut instruktur. Jadi kalau dia hanya menguasai komputer ya kan, dia belum disebut instruktur komputer. Dia hanya menguasai LAS, dia bukan disebut instruktur LAS. Kenapa? Karena kalau hanya menguasai kompetensi teknis, dia bukan disebut pengajar tapi disebut praktisi. Berarti ada 2 kompetensi yang dimiliki. Jadi kalau cuma kompetensi teknis belum cukup. Nah, dia harus memiliki selain kompetensi teknis, satu kompetensi dia juga teknis, harus menguasai kompetensi metodologi pelatihan atau metodologi mengajar. Ya, bagaimana how to delivery. Jadi bagaimana menyampaikan itu sehingga kemampuan dia minimal. Peserta latih itu memiliki kemampuan minimal sama dengan kemampuan dirinya. Jadi bagaimana mengcopy ya kemampuannya itu ke peserta latih. Nah, itu instruktur harus memiliki yang namanya kompetensi metodologi pelatihan. Betul sekali. Dan bicara kompetensi metodologi pelatihan itu memang standar 1 sampai 4 di akreditasi itu ya metodologi pelatihan. Nah, kalau misalkan tidak menguasai metodologi pelatihan, apa yang mau diakreditasi? Ya kan? Standar 1 dia tidak kuasai, 2 tidak kuasai, 3 jadi standar kompetensi kerja tidak kuasai, kurikulum tidak menguasai materi sampai asesmen. 4 ini tidak dikuasai. Bagaimana kita bisa memastikan standar?
Nah, makanya kadang-kadang kita terbalik, institut atau lembaganya diakreditasi, tapi SDM-nya belum standar. Kita menstandarkan institut atau badan atau misalkan lembaga, harusnya SDM dulu yang distandarkan. Karena kalau SDM-nya sudah standar, otomatis ya lembaganya akan standar gitu. Tapi sebaliknya, kalau SDM-nya belum standar, bagaimana mungkin bisa standar lembaganya? Andaikan terakreditasi pun pasti dia tidak bisa mengimplementasikan. Akreditasi itu mengacu seperti ISO ya, tulis yang dilakukan, lakukan yang ditulis. Pada saat dia proses akreditasi, mungkin dia nulis apa yang dilakukan. Tapi setelah terakreditasi, dilakukan nggak yang ditulis? Artinya diimplementasikan, tidak dipraktekkan tidak akreditasi itu. Ini yang menjadi persoalan. Apa dampak akreditasi itu? Nanti lembaga yang terakreditasi sama tidak ada pembedanya. Kenapa tidak ada pembedanya? Karena tidak paham. Tidak paham cara mengimplementasikannya. Akreditasi itu artinya posisi instruktur dalam hal ini sumber daya manusianya itu sangat penting. Tadi ya, dari 8 standar tadi, yang paling penting, yang paling utama yaitu sumber daya manusianya. Dalam hal ini instruktur harus memiliki 2 kualifikasi tadi, kualifikasi pelatihan dan kompetensi pelatihan teknis dan kompetensi metodologi. Itu teman-teman sekalian ya. Ini sangat sesuai sekali apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita. Kemajuan suatu bangsa bukan tergantung dari sumber daya alamnya, ya kan? Bukan dari seberapa banyak hasil buminya, tapi tergantung dari pengelolaannya, tergantung dari sumber daya manusianya. Jadi begitu ya. Ya, sumber daya manusianya itu yang sangat-sangat penting. Jadi walaupun mungkin kekayaan alamnya minim, tapi kalau sumber daya manusianya hebat, luar biasa, maka kita bisa bersaing dengan negara-negara besar ya. Kita contohkan lah tetangga kita seperti Singapura. Singapura itu tidak ada sama sekali sumber daya alam, tapi dia bisa menjadi negara baju karena sumber daya manusianya. Jepang sama, tidak banyak bahkan tidak ada mungkin bahan tambangnya, bahkan dia harus mengimpor minyak, mengimpor besi semuanya karena memang tidak ada bahan sumber daya alamnya. Tapi dengan kemampuan mereka melakukan standarisasi terhadap SDM, nah SDM-nya maju sehingga bisa menjadi negara maju gitu. Jadi kalau bicara akreditasi ini sebenarnya SDM-nya harus distandarkan dulu. Ini teman-teman sekalian ya. Jadi ini pesan buat teman-teman sekalian dimanapun berada, para pengelola lembaga pelatihan kerja, lembaga pelatihan kerja ya, maupun instruktur ya. Mari kita standarkan ya lembaga kita. Mari kita tingkatkan sumber daya manusia kita. Bagaimana supaya standar nanti ikut pelatihan ya, pelatihan metodologi, meningkatkan kompetensi baik teknis terutama metodologi itu wajib itu ya, sehingga menjadi bagaimana bisa menghasilkan siswa yang kompeten kalau instrukturnya belum kompeten. Bagaimana menstandarkan lulusan kalau SDM-nya belum standar gitu. Oke. Saya rasa itu cukup ya. Kita cukup ya. Harapan tentu dari harapan pemerintah dengan Permenaker yang baru itu kan seperti tadi saya sampaikan, harapannya akan melahirkan lembaga-lembaga yang profesional, yang fokus. Yang fokus artinya fokus di bidang apa yang mau dilatih, dan profesional artinya bermutu. Itu harapannya. Dan memiliki standar mutu. Dengan memiliki standar mutu pasti outputnya juga akan bermutu. Mari kita siapkan lembaga kita sambut apapun tantangannya ya, apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap maju, tetap berjuang, ya kan? Tetap berusaha, ya. Siap. Ya, begitu kan? Siap. Tetap begitu ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari luar biasa. Improvement continuously. Jadi perbaikan terus menerus. Improvement continuous. Jadi teman-teman sekalian,
Ini jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli roti buaya. Kesuksesan selalu ada bagi mereka yang berusaha dan berdoa. Wah, gitu ya, mantap ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Kira-kira kalau Jakarta olahraganya apa ya? Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa beli oleh-oleh apa Jakarta? Jakarta ini apa ya produk ini ya apa lokalnya? Mungkin itu kerak telur ya. Kalau makanan khas Betawi itu kerak telur gitu. Itu bisa dipantunkan nggak? Kerak telur. Apa yang kerak telur itu? Kerak telur saya sendiri belum pernah beli. Belum ya? Belum pernah beli. Nanti di PRJ nanti. Ya, kerak telur. Itu makanan khas Betawi itu kerak telur. Itu rasanya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Gitu ya. Nah, biasanya kan cuma telur aja kan, atau kerak. Ini keraknya ya. Kerak telur. Kalau gitu kerak pakai K ya. Kalau nggak pakai kerak ya. Kerak telur. Iya, kalau gitu ini kan sudah sampai di Surabaya. Yang lebih dekat itu jalan-jalan ke Asriloka saja. Oh, mantap. Jalan-jalan ke Asriloka bikin happy dan ngangeni. Kesuksesan selalu ada bagi siapapun yang mau selalu meningkatkan kompetensi diri. Mantap. Terima kasih. Selalu ya, kalau kita kompetensi diri kita tingkatkan, kualifikasinya kita tingkatkan, instrukturnya, SDM-nya kita tingkatkan, produktivitasnya meningkat, sehingga lembaga juga akan maju. Lembaga akan maju. Semangat. Ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada sesi-sesi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih.